Oke, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini bersama saya Jaya Hulu. Doa saya menyertai saudara-saudari yang menyaksikan konten ini, kiranya dapat memberikan kita informasi, menambah wawasan kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Baik teman-teman sekalian, saya ingin membahas wanita berjilbab menikah di gereja. Terlihat dalam sebuah foto yang diunggah di media sosial, sepasang kekasih melangsungkan pernikahannya di dalam gedung gereja. Terlihat dari latar belakang foto yang diunggah itu ada patung Yesus beserta dengan salib. Baik, untuk menjadi landasan pembahasan kita, saya ambil sebuah berita dalam artikel beritamanado.com. Unggahan foto netizen yang memperlihatkan seorang wanita berjilbab menikah di gereja baru-baru ini menjadi viral di media sosial. Pernikahan ini dilangsungkan pada hari Minggu 6 Maret 2022. Wanita berjilbab menikah dengan pria beragama Kristen di sebuah gereja sontak menyita perhatian publik. Melansir suara.com, jaringan beritamanado.com, kolase foto wanita berjilbab menikah dengan pria beda agama itu viral usai diunggah di akun Facebook Ahmad Nurholis. Nah, unggahan foto tersebut menampakkan seorang wanita mengenakan pakaian pengantin lengkap dengan jilbab serba putih. Sementara pria memakai jas hitam dan didampingi oleh kedua keluarga dari kedua mempelai. Pasangan tersebut tampak melangsungkan pernikahannya itu di sebuah gereja dan kedua orang tua mereka hadir turut memberikan restu. Hal tersebut terlihat dari patung Yesus yang menjadi latar belakang foto pernikahan pasangan itu, bahwa sesungguhnya pernikahan ini dilangsungkan di dalam sebuah gereja. Berdasarkan narasi unggahan tersebut, Ahmad Nurholis menyebut foto unggahan itu merupakan gambaran bahwa perbedaan harusnya menyatukan dan bukannya memisahkan. Nah teman-teman sekalian, ini saya ingin komentari ya, bahwa toleransi beragama itu harus dijunjung tinggi, harus dihargai dan harus diperjuangkan karena kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita berbeda keyakinan, tetapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Kita bukan saudara seiman, tetapi saudara kemanusiaan. Tetapi kalau sudah masuk di dalam arena pernikahan di dalam kekristenan, itu sangat sakral sekali. Alkitab mengatakan orang-orang yang sudah menikah secara iman Kristen, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Satu artinya tidak bisa dipisahkan, menjadi satu daging, tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, kecuali maut yang memisahkannya. Itu kata Alkitab. Artinya kalau ini sudah berbicara tentang sebuah keputusan untuk menikah, maka harus dilihat apakah itu diperbolehkan oleh Alkitab, diperbolehkan oleh firman Tuhan. Ini yang menjadi pertimbangan bagi setiap pasangan muda-mudi yang belum memutuskan untuk menikah, dan kalau saat ini sedang berpacaran dengan orang yang berbeda keyakinan, perlu dipertimbangkan karena firman Tuhan mengatakan tidak boleh bersatu dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak bisa bersatu. Nah, walaupun ada kasus dari beberapa pasangan yang pernah menikah beda agama, dalam perjalanan pernikahan mereka, yang satunya mungkin itu seorang laki-laki atau perempuan mengalah sehingga mereka menjadi Kristen. Nah, itu kasih karunia. Tidak semua kasus itu menjadi landasan pembelajaran atau pengalaman itu kita bawa di dalam kehidupan kita pribadi. Ya, itu bagi orang-orang tertentu dan Tuhan masih sayang kepada mereka. Tuhan memberikan sebuah kasih karunia kepada mereka, sehingga di antara pasangan mereka ada yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga keduanya menjadi satu keyakinan mengikut Yesus. Oke, nanti saya akan bahas mengenai hal itu, tapi sebelumnya saya akan melanjutkan berita ini. Di sini dikatakan, sang pemilik akun juga menceritakan awal mula pertemuan pasangan berbeda agama yang menikah di gereja itu. Kata dia, pasangan itu telah menjalin komunikasi sejak 2 tahun lalu, dan kemudian orang tua dari pihak mempelai perempuan menemui dirinya.
Ahmad mengungkapkan sempat terjadi dinamika antara pihak orang tua perempuan dengan keluarga mempelai pria. 2 tahun lalu, sejoli ini berkomunikasi dan kemudian bersama orang tua pihak perempuan bertemu dengan saya. Setelah itu ada lika-liku dan dinamika di antara keluarga mereka, ungkapnya. Meski demikian, saat ini dengan didampingi oleh dirinya, pasangan berbeda agama itu telah menikah di gereja dan dilanjutkan dengan akad nikah. Tapi hari ini alhamdulillah, puji Tuhan, keduanya menyatu dalam pernikahan. Tapi pagi saya dampingi mereka untuk pemberkatan nikah di gereja. Setelah itu jelang siang dilanjutkan dengan akad nikah, tutur Ahmad. Berkaca apa pernikahan wanita berjilbab di gereja, Ahmad Nurkholis pun menilai perbedaan seharusnya tak menjadi penghalang hidup bersama. Ahmad pun menyebut peristiwa dalam foto unggahan tersebut terjadi di Semarang. Beginilah seharusnya perbedaan tak lagi menjadi penghalang untuk mengarungi hidup bersama dan juga bahagia. Oke, teman-teman sekalian, saya sekali lagi sangat setuju dengan toleransi beragama, tetapi kalau sudah menyinggung sebuah keyakinan, kita harus kita harus berpegang teguh dan mempertahankan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya kutip di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 menyatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Nah, ini memang walaupun ayat ini secara khusus merujuk kepada pernikahan, tapi implikasinya bagi pernikahan sangatlah jelas, ya. Di sini di bagian Alkitab ini menyatakan dengan tegas persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Bilial. Apakah bagian persamaan orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ini berbeda sekali, ya. Misalnya dalam kitab suci agama lain perceraian itu diperbolehkan, sementara dalam iman agama Kristen perceraian tidak diperbolehkan. Dan jadi dua konsep yang berbeda tidak bisa disatukan di dalam pernikahan, ya. Perempuannya berkata, berdasarkan iman saya, kitab saya, perceraian boleh dilakukan, sementara dalam kekristenan seorang laki-laki yang beragama Kristen berkata tidak boleh bercerai. Jadi dua hal yang berbeda. Lalu dalam konsep yang lain dari antara pasangan yang berbeda keyakinan, menurut kitabnya boleh poligami, sementara dalam kitab agama Kristen tidak boleh poligami. Jadi dua perbedaan yang tidak bisa disatukan di dalam pernikahan. Lalu keyakinan agama Kristen, Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan ini, sementara dalam agama lain menurut kepercayaan mereka, mereka juga punya kepercayaan bahwa Tuhan mereka lah yang menjadi juru selamat, Tuhan mereka lah yang menjadi Allah yang benar. Jadi tidak bisa disatukan, sehingga itu menjadi sebuah percecokan, sebuah masalah di dalam keluarga. Kalau dipaksakan yang menjadi bingung adalah anak-anaknya, ya. Yang menjadi bingung adalah anak-anak mereka. Nah, karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah, kita bersama-sama dengan Tuhan, artinya bahwa Tuhan tinggal diam dalam kehidupan kita, karena bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita ini. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan Dia. Nah, sebab itu kata Alkitab 2 Korintus 6 ayat 15-17, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Jadi kalau memang sudah terlanjur menikah, ya jalani saja. Tapi kalau belum menikah, masih tahap pacaran, jangan coba-coba, karena Alkitab mengatakan tidak boleh bersatu dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu menurut cara pandang Alkitabiah, ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi kalau sudah beda cara pandangnya, nah itu menjadi persoalan dalam rumah tangga, ya. Menurut cara pandang
pasangan laki-laki ini, tapi menurut para cara pandang pasangan perempuan begini. Nah, itu menjadi sebuah persoalan yang memicu sebuah perselisihan, memicu sebuah masalah yang besar di dalam keluarga itu sendiri. Nah, karena itu perlu diantisipasi. Menurut Alkitab, pasangan beda agama itu tidak diperbolehkan, ya. Hubungan yang intim dengan orang non-Kristen dapat dengan cepat, ya, dan mudah berubah menjadi halangan untuk kita berjalan dengan Kristus. Nah, karena itu jangan cari-cari penghalang. Kita dipanggil untuk menginjil mereka yang tersesat, bukan untuk menjadi intim dengan mereka. Jadi kita benar memang dipanggil untuk memberitakan Injil, tapi bukan untuk menikahi mereka, bukan untuk menjadikan mereka pasangan yang berbeda iman dengan kita. Tidak ada salahnya membangun persahabatan yang berkualitas dengan orang-orang yang tidak percaya, namun hanya boleh sejauh sahabat atau teman, tidak boleh menjadi pasangan suami istri. Karena Alkitab berkata, mereka bukan lagi dua, melainkan satu dalam segala hal, ya. Satu iman, satu pendapat, satu pendapatan, ya. Keuangan harus satu. Nah, itulah keluarga yang harmonis. Jadi kalau berbeda-beda, nah itu menjadi salah satu pemicu nanti terjadinya problem yang besar dalam keluarga. Nah, jika saudara berpacaran dengan orang non-Kristen secara jujur, apa yang menjadi prioritas saudara? Apakah Tuhan atau hubungan yang sekedar itu menjadi suatu kebahagiaan semata di dunia? Tapi Kristus adalah kepenuhan jiwa kita yang memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Ambil keputusan untuk meninggalkan pasangan yang berbeda iman dengan Anda saat ini. Kalau Anda adalah pasangan yang berbeda iman, jangan sekali-sekali mencobanya, ya. Karena itu adalah suatu pertentangan dengan firman Tuhan. Jika saudara menikah dengan orang non-Kristen, bagaimanakah kalian berdua dapat membangun kedekatan rohani dalam pernikahan? Bagaimana pernikahan yang berkualitas dapat dibangun jika saudara berbeda pendapat dalam hal yang paling krusial di dunia ini? Siapakah Yesus Kristus itu? Nah, ini kan hal yang paling krusial, ya. Kalau berbeda, Yesus itu menurut Kristen adalah Tuhan, sementara menurut agama lain bukan Tuhan. Nah, ini kan suatu masalah yang sangat serius sekali, ya. Bagi dia Yesus bukan Tuhan, bagi kita Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah segalanya bagi kita. Yesus adalah satu-satunya. Yesus adalah Tuhan bagi kita. Seluruh hidup kita sudah berikan kepada Yesus. Jadi bagi dia, siapa sih Yesus itu? Kok kamu sanjung-sanjung dia? Kok kamu sembah-sembah dia? Kok kamu berikan semuanya untuk dia? Sementara buat aku seperti apa? Nah, itu kan jadi masalah. Tapi kalau keduanya adalah pengikut Yesus, seorang wanita cinta Yesus, seorang pria cinta Yesus, mereka sama-sama menuju kepada Kristus. Di dalam Kristuslah mereka dipersatukan. Disitulah kita mendapatkan suatu kebahagiaan apabila kita dipertemukan di dalam hubungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bertemu dalam suatu keyakinan. Tapi kalau berbeda keyakinan, itu sebuah pertentangan. Tidak ada bahagia di dalamnya, ya. Yang ada adalah sebuah masalah yang akan muncul. Oke, ini menjadi sebuah pertimbangan, ya, bagi pasangan muda-mudi yang belum menikah tapi saling suka dengan orang yang berbeda agama. Jadi pastikan dulu dia ikut Anda atau Anda yang ikut dia. Itu jadi masalah, ya. Dia ikut Anda, lanjutkan pernikahannya, ya. Tantang dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Hanya di dalam Yesus seseorang bisa mendapatkan keselamatan. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.